Pak Purba ini kan juga sosok yang sangat dekat, walaupun dengan sisi moneternya sebenarnya. Beliau ini lebih dekat dengan sisi moneter daripada fiskal sebenarnya. Ada Pak Ajib Hamdani, selamat sore Pak. Halo, selamat sore. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya sama yang saya lontarkan ke Pak Tauhid nih. Kira-kira gimana nih perasaannya? Kehilangan mungkin sosok yang belasan tahun selalu membersamai Apindo juga nih Pak. Pak Tauhid. Ya, jadi memang Bu Sri Mulyani ini kan identik sekali dengan kebijakan-kebijakan fiskal di Indonesia. Beliau ini kan menjadi Menteri Keuangan itu ibaratnya bahkan dari sejak zamannya Pak SBY dulu. Betul. Jadi memang kita melihat bagaimana Bu Sri Mulyani ini kan mengorkestrasi kebijakan fiskal ini begitu luar biasa selama periode tersebut. Tapi begini, memang kemudian ketika kita melihat bagaimana pergantian di kementerian, termasuk Menteri Keuangan diganti menjadi Pak Purba Yudhisadewa, kita melihat dari banyak sisi yang lain karena Pak Purba ini kan juga sosok yang sangat dekat, walaupun dengan sisi moneternya sebenarnya. Beliau ini lebih dekat dengan sisi moneter daripada fiskal sebenarnya. Fiskal ini kan sesuatu yang lebih unik. Kita lihat perjalanan beliau itu sampai terakhir menjadi ketua LPS, saya pikir beliau juga sangat memahami konstruksi moneter di Indonesia yang kita harapkan beliau juga memahami kondisi fiskal yang ada. Dan begini, kalau kemudian kita lihat dengan tuntutan 17+8 dari masyarakat terkait dengan kebijakan fiskal itu kan ada dua. Satu berbicara masalah transparansi pengelolaan fiskal, yang kedua berbicara masalah reformasi pajak yang berkeadilan. Nah, ini yang kemudian perlu dielaborasi dengan baik oleh menteri yang baru. Karena Pak Purbaya ketika menduduki kursi menteri, kursi panas ibaratnya, karena sekali lagi Kementerian Keuangan kan kementerian yang sangat seksi. Bagaimana mengorkestrasi 3.600 triliun setiap tahun dengan target pajak bahkan tahun ini 2.189 triliun, sehingga PR-nya banyak sekali. Dunia usaha mencatat itu ada 4 PR terutama di Kementerian Keuangan. Pertama berbicara masalah ekonomi yang melandai, kedua masalah berbicara grey ekonomi. Kenapa ekonomi melandai jadi PR? Karena kemudian ketika pemerintah mengekspos pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua sebesar 5,12% pun itu juga masih beberapa hal yang menjadi pertanyaan. Kenapa hal tersebut tidak equal dengan daya beli masyarakat yang bisa eskalatif misalnya. Padahal 5,12 itu angka yang begitu luar biasa dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal 1 yang hanya 4,87%. Jadi bagaimanapun kita masih melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di 2025 ini akan berat kalau jauh di atas 5%, mungkin 5 sampai 5,1% secara agregat sampai akhir tahun. Dan kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi itu kan salah satu yang bisa mendorong penerimaan pajak dengan baik terutama di sektor PPN-nya. Karena sekali lagi lebih dari 57% pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Artinya itu akan sangat ikut langsung dengan pertumbuhan penerimaan pajak. Apa hubungannya dengan ekonomi yang melandai dengan penerimaan pajak? Adalah begini, penerimaan pajak kita sampai akhir tahun 2025 ini perkiraan kita akan potensi shortfall di angka 120 triliun. Ini yang menjadi PR menteri yang baru. Bagaimana mungkin dengan target lebih dari 2.100 triliun tapi pertumbuhan ekonomi yang melandai, dan modal awal penerimaan pajak tahun lalu juga udah shortfall sebesar 50 triliun. Kira-kira begitu. Jadi ekonomi yang melandai jadi PR menteri yang baru. Kemudian yang kedua berbicara masalah grey ekonomi, karena Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwa 20-30% keuangan kita itu masih grey ekonomi. Otomatis berbicara grey ekonomi berbicara adalah aspek yang tidak mungkin dipajaki oleh Menteri Keuangan. Kemudian ketiga berbicara masalah bagaimana target belanja kita tahun ini yang begitu menggerus keuangan APBN kita. Dan yang terakhir adalah berbicara masalah teknis lah. Sistem Cortex kita ini kan belum beres. Di launching tanggal 1 Januari tapi sampai sekarang belum beres, kira-kira begitu ya. Oke. Ini beberapa PR dunia usaha, tapi sekali lagi dunia usaha selalu membangun narasi dengan sebuah optimisme. Kalau kita nggak optimis, nggak mungkin kita berbisnis di Indonesia, kan kira-kira begitu.